Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota, yakni Asrela Bimalasanti, Ngesti Puji Rahayu, Olivia Luna Aryawan, Hana Mutia, dan Farah Amalia Andika Putri akan menjelaskan mengenai gempa bumi. Jangan lupa simak dan tonton sampai habis ya. Nah, apa itu gempa bumi? Sebelum lebih jauh, yuk tonton video berikut ini. Garut diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,5. Gempa berada pada kedalaman 48 km. Akibat aktivitas penyesaran di laut pada bagian dalam dari lempeng Rasia, Cijulang, Singajaya, dan Karangnunggal dengan skala intensitas 3 mmi. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa akibat dari gempa yang mengguncang kita bermagnitudo 6,2. Jadi, apa itu gempa bumi? Pengertian gempa bumi menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Lalu, berikutnya adalah klasifikasi gempa bumi. Ada apa aja sih jenis-jenis dari gempa bumi itu? Mari kita cari tahu. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gempa bumi tektonik dan juga gempa bumi vulkanik. Apakah kalian tahu perbedaannya? Untuk gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Lalu, untuk gempa vulkanik itu sendiri terjadi karena adanya letusan dari Gunung Merapi. Jadi, yang membedakan antara gempa tektonik dan gempa vulkanik merupakan penyebab dari gempa tersebut. Cari tahu cara mitigasi gempa bumi. Mitigasi sebelum gempa, saat gempa, dan setelah terjadi gempa bumi. Mitigasi sebelum gempa bumi. Perhatikan daerah rawan gempa. Kenali jalur evakuasi dan siapkan tas siaga bencana di rumah. Mitigasi saat terjadi gempa bumi. Saat kita sedang berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar dan ikuti instruksi dari petugas keamanan. Saat kita berada di luar ruangan, hindari tiang, pohon, dan bangunan yang mudah roboh, area pantai, dan area rawan longsor. Mitigasi setelah terjadi gempa bumi. Waspadai gempa susulan dan reruntuhan, serta ikuti instruksi dan informasi resmi dari pihak berwenang. Apa saja sih pangan darurat yang biasanya disiapkan saat terjadi bencana? Tapi sebelum itu, yuk kita cari tahu definisi dari pangan darurat. Pangan darurat adalah suatu produk pangan olahan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan energi harian manusia sekitar 2100 kilokalori dan dikonsumsi pada situasi yang tidak normal seperti dalam keadaan terjadinya bencana termasuk gempa bumi. Pangan darurat tersebut ditujukan untuk mengurangi kematian dengan cara menyediakan makanan bernutrisi lengkap sehingga dapat menjadi sumber nutrisi selama 15 hari terhitung dari awal pengungsian terjadi. Terdapat macam-macam jenis pangan darurat, yaitu pangan semi basah seperti dodol, jenang, bakpia, patuh, manisan buah, wingko, kemudian ada nasi dalam kaleng, food bars, dan cookies. Salah satu contoh produk dari pangan darurat adalah dodol berbahan dasar tepung kacang hijau. Dalam 171,87 gram tersebut terkandung 700 kilokalori. Selain itu, ada juga nasi dalam kaleng dengan daging ayam yang mengandung 639,42 kilokalori dalam 200 gram produk. Terdapat juga pangan darurat berbentuk food bars berbahan dasar tepung millet putih dan tepung kacang merah yang mengandung 233,8 kilokalori dalam 100 gram produk.
Selanjutnya ada Biskuneo, sebuah biskuit yang diciptakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Klaim dari biskuit ini adalah biskuit yang mengandung nutrisi lengkap, tinggi energi dengan zat aktif imunostimulan untuk mempertahankan kekebalan tubuh dan telah diuji secara in vitro. Dalam 100 gram biskuit ini terdapat 500 kilokalori. Selain itu, dengan mengonsumsi 4 bungkus biskuit ini juga sudah cukup mengenyangkan dan mencukupi kebutuhan harian bagi orang-orang di wilayah rawan bencana. Saran-saran untuk kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak, serta lansia. Kelompok rentan ini lebih berisiko mengalami kecemasan, trauma fisik dan psikologis, serta penyakit seperti batuk pilek, demam, iritasi mata, alergi pada kulit, diare, bahkan hingga depresi. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu saran untuk masing-masing kelompok pada bencana gempa bumi. Ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil dan menyusui memiliki kebutuhan asupan gizi yang lebih tinggi, namun dalam keadaan darurat seringkali kekurangan bahan makanan, sehingga kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Untuk itu, dapat diberikan suplemen zat gizi mikro seperti tablet besi, folat, suplemen vitamin, dan pemberian vitamin A untuk ibu pada minggu ke-6 setelah melahirkan. Bayi dan anak-anak. Pemberian asupan yang optimal pada kelompok bayi dan anak-anak diperlukan untuk menurunkan risiko kurang gizi dan terkena penyakit. Pada bayi yang masih menyusu, maka dapat tetap diberikan ASI. Jika ibu tidak dapat memberikan ASI, maka diupayakan untuk mendapat ASI donor sesuai persyaratan yang berlaku. Jika tidak dapat dilakukan, maka dapat diberikan susu formula dengan pengawasan petugas kesehatan di lokasi bencana. Sedangkan pada anak-anak usia 1 tahun ke atas, dapat diberikan makanan keluarga selayaknya makanan orang dewasa, namun perlu lebih diperhatikan dalam kebersihannya. Lansia. Yang terpenting untuk para lansia adalah menghabiskan makanan yang diberikan, dan untuk itu sangat diperlukan dukungan dari pengasuh atau keluarganya. Nah, selain dari yang sudah dijelaskan, kelompok rentan juga dapat diberikan dukungan lain, seperti 1. Penyediaan air minum bersih dengan air minum kemasan yang selalu tersedia, karena tidak semua lokasi bencana terdapat sumber air bersih yang dapat dikonsumsi. 2. Fasilitas konseling, agar para korban dapat menceritakan kecemasannya dan diberi dukungan agar lebih tenang. 3. Kegiatan trauma healing. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan play terapi pada anak dan hiburan untuk para korban. Hal ini diperlukan untuk membantu pemulihan psikososial korban agar mampu melanjutkan hidupnya. 4. Kegiatan edukatif sebagai pengganti sekolah dan hiburan untuk anak-anak di lokasi bencana. 5. Edukasi relaksasi dan distraksi untuk para ibu hamil, serta edukasi pijat oksitosin untuk para ibu menyusui. Last but not least, penggunaan kelambu di sekitar area tidur yang diperlukan untuk mencegah terjadinya endemik malaria di lokasi bencana.